Move on merupakan kata yang cukup populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Udahlah, move on aja. Yaudah sih, jangan dipikirin, move on aja. Kata-kata yang sering diucapkan untuk orang-orang yang terjebak di masa lalu. Terdengar mudah ya, tapi tahukah kamu, banyak orang yang mengaku gagal move on loh. Terus, gimana caranya ya berhasil move on? Nah, yuk dengerin podcast ini sampai habis. Kita akan sama-sama belajar dan menemukan jawabannya. Halo guys, minggu lalu kita udah bahas tentang menghadapi rasa kecewa nih. That's why sekarang kita mau cari tahu gimana cara kita move on, bangkit dan mengambil kesempatan baru. Di sini gue Melati, kali ini gue bakal temenin kalian di podcast Gardu. Di sini juga kita akan ditemani oleh Nola. Hai Nola, apa kabar? Halo, baik Kamel. Karena apa kabar nih? Puji Tuhan, baik Nol. Di sini juga ada teman kita loh, ada Krisli. Hai Krisli, apa kabar? Halo Kak Melati, halo Nola. Puji Tuhan, kabar baik. Gimana nih Kak Melati sama Nola? Puji Tuhan, baik. Baik dong. Baik apa dibaik-baikin nih Nol? Lebih dibaik-baikin kayaknya ya. Oke nih, kali ini kita bakal ngomongin soal move on. Nah, menurut kalian tuh pribadi move on itu apa sih artinya? Coba deh dari Nola dulu, yang dibaik-baikin ya Nol. Buset. Ya kalau move on secara harfiah itu yang kita tahu tuh pindah gitu ya. Pindah dari masa lalu dan melupakan. Tapi kalau menurut gua, kalau move on itu adalah sebuah bentuk memaafkan masa lalu, berpindah juga, dan mengambil pelajaran dari masa lalu itu, gitu Kak. Wah, mantap. Oke, kalau dari Krisli, gimana nih Krisli? Kalau menurut gue sih, kan istilah move on tuh sering digunain ya sekarang ini sama orang-orang yang biasanya tuh nggak bisa ngelupain mantan atau gebetannya lah ya, dalam hal percintaan. Atau sebenarnya move on tuh juga bisa kita gunain saat kita itu mendapatkan atau mengalami sesuatu yang gak kita harapkan dan terjadi di masa lalu, sehingga itu menyakitkan kita gitu. Jadi emang ya move on tuh di kalangan anak muda sekarang tuh identik banget sama pacaran ya. Dimana ada fase PDKT, pacaran, dihianati, dikecewain, putus dan akhirnya kita harus move on. Ya kan, bener banget ya. Nah, move on ini emang harus berhubungan sama pacaran atau tentang gebetan, kayak gitu gak sih? Gimana Nol, menurut lu Nol? Enggak dong. Tapi mungkin kebanyakan emang sekarang ini dipakai untuk sebuah hubungan gitu ya. Tapi sebenarnya enggak kok. Buat masa lalu kita yang gak enak, gitu-gitu juga bisa. Kalau dari Krisli nih, tadi kan sempat ngomongin juga nih, move on itu berkaitan dengan pacaran gitu-gitu ya, Krisli. Menurut lo harus banget tentang pacaran atau enggak sih? Kalau aku setuju sih sama Nola. Jadi menurutku move on tuh sifatnya general ya, gak selamanya tuh kayak tentang percintaan doang atau love life doang. Tapi bisa aja kayak misalnya move on itu artinya kita pindah dari kebiasaan buruk kita yang udah lama, atau sifat buruk kita yang lama yang jelek-jelek, atau mungkin kita juga pindah dari kenangan yang gak ngenakin buat kita gitu. Oke, jadi kita satu persepsi ya, kalau move on itu tuh bukan identik dengan hubungan pacaran doang, hubungan manusia ke manusia juga ya, tapi tentang kita dengan kebiasaan kita, dengan kita dengan kenangan-kenangan masa lalu, ya kan gitu ya. Nah, kalau dari Krisli nih, pernah punya pengalaman berhasil move on dari sesuatu nggak? Boleh diceritain nggak? Ini aku duluan nih. Kalau misalnya dari pernah. Awalnya mungkin kita akan ngerasa kayak sedih, terpuruk gitu kan, atau males-malesan gitu kan, karena masih ngerasain sakitnya itu. Nah, tapi balik lagi lihat ke diri kita, apa kita mau terus-terusan kan stuck di situ kan? Enggak. Sementara kalau misalnya mungkin aja, kalau misalnya kita bahas tentang percintaan, misalnya mantan kita, mungkin aja dia udah ngelupain kita gitu kan, udah gak mikirin
ngikutin kita atau udah move on lah istilahnya. Masa kita masih mau tetap di situ aja nggak maju-maju. Nah, karena itu menurut aku kita harus nunjukin juga kalau misalnya kita bisa move on, kita bisa terus berjalan ke depan, udah nggak mikirin masalah yang ada di masa lalu lagi. Jadi kalau aku berhasil move on tuh ya kita nikmatin aja dulu prosesnya, karena yakin aja pasti kita bisa kok melalui masalah itu dan mempersiapkan diri untuk kedepannya menjadi lebih baik gitu sih. Oke, jadi jangan stuck di situ aja ya, berani move on gitu ya. Iya, ya? Betul. Kalau dari Nola nih, pernah punya pengalaman gak berhasil move on? Dan cara lu berhasil move on itu gimana sih? Pernah. Move on dari apa ya? Move on dari hubungan pernah. Tapi kalau gue move on dari seseorang itu tipe orang yang move on-nya cepet gitu. Tapi ada satu kejadian di hidup gue, bukan satu kejadian sih, tapi lebih ke cerita. Move on dari kehidupan gue yang dulu gitu. Kehidupan yang menurut gue tuh nggak sehat. Maksudnya nggak sehat tuh kayak, gue boleh cerita sedikit ya? Boleh lah. Gimana nih? Kalau ngelihat ke belakang nih, 2 tahun ke belakang tuh kayak menurut gue serem banget gitu. Jujur kayak kalau boleh dibilang mungkin mentalnya sedikit gak sehat ya. Ya gimana, gue 2 tahun gak ngapa-ngapain gitu di saat temen gue udah mulai berproses, tapi malah setiap langkah yang gue coba tuh gagal gitu. Akhirnya membuat gue kecewa sama diri sendiri, gak berani melangkah lagi. Akhirnya nurunin minat gue untuk melakukan sesuatu, jadi tertutup, gitu-gitu deh pokoknya. Kalau dibilang, ih kok lu lebay banget sih, baru umur segitu aja, sampai stres kayak gitu, ya gimana ya? Orang gue juga sebenarnya nggak mau kayak gitu, tapi mungkin karena gue tipe orang yang melankolis dan sedikit sensitif, jadi ada hal yang gue impikan tapi gagal gitu, gue kecewanya berat banget sih. Itu yang bikin 2 tahun ke belakang gue itu suram banget gitu menurut gue ya. Tapi puji Tuhan akhirnya sekarang mulai dari tahun 2021 itu udah mulai membaik gitu. Udah mulai move on dari kehidupan gue yang gak sehat itu. Udah mulai terbuka, udah mulai berani mencoba sesuatu gitu sih. Kalau cara gue untuk move on dari masa lalu itu, yang pertama, gue udah dapet apa yang gue mau. Mungkin bukan apa yang gue impikan dulu, tapi ini lebih dari cukup menurut gue. Terus yang kedua, ya gue harus bangkit. Mau sampai kapan gitu stuck di situ? Memang bukan hal yang mudah, tapi yakin kalau Tuhan tuh sebenarnya nguatin kita. Itu sih Kak. Oke, keren. Jadi sekarang udah berhasil move on ya, Nol ya? Nah, itu sih move on terbesar gue selama 20 tahun ini. Puji Tuhan. Semangat terus ya, Nol. Semangat, makanya ini lagi dibaik-baikin nih. Bener banget tadi pertama lagi dibaik-baikin. Oke, lanjut nih, Krisli. Gimana Kris, cara berhasil move on gimana sih caranya? Kalau menurut gue yang paling penting itu kita harus ikhlas dulu, terima kenyataan itu, meskipun kenyataan yang gak ngenakin buat kita kan. Nah habis itu kalau misalkan gue sih menyibukkan diri sendiri aja biar gak kepikiran. Misalnya kayak lu ngelakuin hobi, jalan-jalan sama temen, atau mungkin lu bisa belajar gitu biar sekalian produktif dan menghasilkan sesuatu. Gitu sih kalau gue. Ya benar banget nih cara-cara move on dari teman-teman kita. Ya yang paling penting sih kita harus paham gitu. Kalau dalam hidup kita tuh bukan karena kekuatan kita ada di jalan hidup kita, tapi karena Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kita kan. Jadi yang paling penting sih kita harus makin mendekat sama Tuhan. Jangan sampai ketika lu menghadapi masalah, lu terus terpuruk di situ, terus meratapi itu tanpa lu melakukan apa-apa gitu. Jadi harus move on, karena stuck di situ aja nggak ada gunanya. Dan pasti percaya kalau misalnya Tuhan pasti punya rencana indah sama lu gitu ya. Ini kayak Nola nih berhasil move on dan percaya ya Nol ya, rencana Tuhan ada ya Nol ya. Betul. Tapi kalau Kak Melati gimana nih? Punya pengalaman juga nggak? Ceritain dong. Coba dong Kak, coba. Aduh, diserang ya gue. Banyak nih kayaknya ya, udah berhasil move on-nya. Aduh. Boleh Kalau cerita. kayak
pengalaman move on ya, kalau move on dari percintaan ya pasti pernah. Terus kalau yang relate dalam kehidupan gue sekarang tuh kayak ceritanya Alvin kemarin tuh yang menghadapi rasa kecewa, kan dia berhasil move on dari perusahaan yang dia inginkan tapi gagal kan. Nah gue juga ngalamin itu, kayak gue tuh pernah di satu titik yang gue kan emang lagi nyari, gue jadi job seeker kan sekarang. Nah gue di satu titik gue dapet nih dapat berhasil interview di satu perusahaan yang emang gue impikan dari dulu gitu kan. Gue udah seneng banget tuh, step demi step gue laluin nih sampai dengan step terakhir. Gue inget banget itu step terakhir, dan dia bilang kan 2 minggu kemudian akan dihubungin kalau berhasil. Ternyata tuh udah 2 minggu gue tuh nggak ada panggilan sama sekali kan. Di situ gue tuh ngalamin yang bener-bener kayak terpuruk, kayak gue sempet kayak nyalain Tuhan juga gitu. Ya ampun Tuhan, aku udah belajar banyak, aku udah belajar, aku udah laluin step demi step. Kenapa di tes terakhir Tuhan biarkan aku nggak lolos gitu kan? Di situ gue ngalamin terpuruk hampir 2 minggu lebih. Cuman di situ pas gue sama sekali nggak apply job di mana-mana. Di situ gue terpuruk terus kan. Akhirnya gue sadar kalau gue stuck cuma mengimpikan satu perusahaan aja, itu gue nggak bakal berkembang gitu. Nah di situ gue disadarin Tuhan kalau misalnya Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup lu. Tuhan pasti punya tujuan kenapa lu nggak lolos di tahap itu, kenapa lu nggak lolos di perusahaan yang lu impikan. Jadi kayak lebih ini sih, sadar gitu loh, kayak Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang lu impikan gitu. Jadi gue berhasil move on karena tersadarkan gitu. Kalau gue selama ini mungkin gue ngambil banyak pelajaran juga sih dari cerita gue job seeker ini, kayak berarti gue selama ini masih mengandalkan kekuatan gue, bukan mengandalkan kekuatan Tuhan gitu sih. Even gue sampai sekarang pun belum tahu nih rencana Tuhan dalam hidup gue apa, tapi gue percaya ketika gue berhasil bergerak, berhasil bangkit, gue pasti akan tahu, paham tentang rencana Tuhan gitu aja sih. Kalau dari pengalaman gue ya. Panjang ya? Keren banget, keren. Semangat terus Kamel ya. Semangat kalau nanti. Sangat, kalian juga. Adik, kalian punya pesan-pesan gak untuk teman-teman yang lain yang mungkin saat ini belum move on gitu? Siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Prisly dulu lah. Oke, kalau dari gua buat pesan buat teman-teman yang masih belum bisa move on dari apapun itu, mau dari mungkin dari hubungan atau dari kenangan atau mungkin hal lainnya, menurutku life must go on sih. Kita nggak boleh stuck di situ-situ aja. Ambil aja pelajaran dari yang udah kita alamin, ambil positifnya, dan kita harus siap membuka lembaran baru. Karena masih banyak banget hal yang harus kita coba gitu. Jadi jangan stuck di situ aja. Oh ya, sama jangan lupa minta pertolongan Tuhan lewat doa biar proses move on-nya juga lancar. Mantap, keren. Gimana Nola, ada pesan-pesan nggak sama buat teman-teman yang lain? Ada nih, udah gue catat nih. Keren kayaknya. Panjang enggak. Ada. Buat teman-teman yang belum bisa move on dari pacar atau dari gebetan atau masa lalu yang bikin lo takut melangkah, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Gak apa-apa kalau masih takut, gak apa-apa kalau masih gagal. Ingat aja satu yang pasti, walaupun pelan, tetap ada titik terang yang bakal lo temuin. It's okay kalau lo khawatir, namanya juga manusia. Hanya kita perlu tuh cuma bawa khawatir kita ke hadapan Tuhan, dan Tuhan bakal bawa lo pindah dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik. Itu aja sih. Semangat terus ya buat semuanya. Mantap, keren banget ya pesan-pesan dari teman-teman kita, dari Nora dan Krisly. Oke. Di dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami masalah, terjebak dalam zona nyaman, bahkan terjebak dalam ingatan masa lalu, membuat kita menyerah, menyalahkan Tuhan, dan meratapi terus-menerus. Yuk kita move on, jadiin masalah sebagai pelajaran dan memperbaikinya supaya tidak mengulang kesalahan atau kegagalan yang sama. Dan yakin Tuhan selalu beserta kita apapun kondisinya dan mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat
tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So, jangan berpusat kepada suatu masalah ya, tetapi yuk kita move on dan semakin melekat kepada Tuhan. Dan pastinya selalu andalkan Tuhan. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Oke, thank you Nola dan Krisli yang udah mau sharing-sharing di podcast kita kali ini. Makasih juga kami. Semangat terus ya. Semangat. Ya kamu Nola. Iya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu share the light.